Pemirsa, Puan Maharani kembali ditetapkan sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 1 Oktober 2024. Selain Puan, rapat paripurna tersebut juga menetapkan 4 wakil ketua DPR RI lainnya, yakni Adi Skadir dari fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasko dari fraksi Partai Gerindra, Saan Mustopha dari fraksi Partai Nasdem, dan Cucun Ahmad Syamsurijal dari fraksi PKB. Usai resmi dilantik, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 selanjutnya melakukan rapat paripurna dengan agenda pemilihan pimpinan DPR RI periode 2024-2029 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa malam 1 Oktober 2024. Hasilnya Puan Maharani, yang juga Putri Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, kembali ditetapkan menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Selain Puan, rapat paripurna tersebut juga menetapkan 4 wakil Ketua DPR RI lainnya, yakni Adi Skadir dari fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasko dari fraksi Partai Gerindra, Saan Mustopha dari fraksi Partai Nasdem, dan Cucun Ahmad Syamsurijal dari fraksi PKB. Diketahui pemilihan ketua dan wakil ketua DPR RI tidak dilakukan melalui mekanisme voting, melainkan berdasarkan Undang-Undang MD3, yakni didasarkan pada urutan partai yang memperoleh kursi terbanyak di parlemen. Proses pemilihan itu termaktub dalam pasal 427D Undang-Undang MD3 yang mengatur bahwa pimpinan DPR terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Oleh karena itu, posisi Ketua DPR diberikan kepada PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak dari hasil pemilihan legislatif 2024, yakni 110 kursi. Dalam keterangannya bersama pimpinan DPR terpilih lainnya, usai resmi dilantik, Puan menegaskan guna menjaga dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, DPR berkomitmen menampung dan membuka pintu aspirasi rakyat selebar-lebarnya. Puan juga memastikan segala bentuk aspirasi yang disampaikan ke DPR akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Selain itu, Puan juga optimis di periode kedua kepemimpinannya akan ada komisi di DPR yang mampu mengakomodir aspirasi yang belum terakomodir di periode sebelumnya. DPR akan membuka ruang pintu aspirasi rakyat selebar-lebarnya dan menampung aspirasi rakyat itu untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR. Dan nantinya tentu kita bersama akan membuka ruang-ruang untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut dengan diberikan kepada komisi-komisi dan AKD yang kalau kemarin mungkin belum tertampung, nanti ke depannya akan ada komisi-komisi yang nanti bisa menampung aspirasi rakyat yang kemarin belum tertampung. Itu. Sebelumnya sempat bergulir wacana penambahan jumlah komisi di DPR RI guna menyesuaikan dengan jumlah nomenklatur Kementerian Pemerintahan mendatang yang diisukan akan bertambah. Terkait hal itu, Puan menyebut saat ini belum bisa dipastikan apakah akan diadakan penambahan atau tidak, namun Puan memastikan akan segera membahas hal tersebut bersama para pimpinan baru dalam Rapim. Mekanismenya setelah penetapan dan kemudian pelantikan pimpinan baru, kita akan lakukan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian menentukan berapa komisi, berapa AKD. Tadi kan sudah ada pimpinan fraksi dalam Rapim dan nanti musyawarah dan mufakat yang akan kami lakukan bersama-sama dengan pimpinan yang baru. Itu dulu. Kita lihat nanti dalam rapat selanjutnya setelah hari ini. Juli Suwardi dan Ketut Sumadiasa melaporkan.